ya buat para ibu-ibu, para mbak-mbak ya. Saya ini emosi banget ngelihat postingan tentang anaknya Sandi Aulia tuh, Baby Claire ya namanya ya. Ya, Baby Claire itu dibully sama netizen gara-gara badannya kurus katanya ya. Nih ya, Mbak, tolong dijaga mulutnya. Situ udah punya anak belum? Nah, kalau situ belum punya anak, situ ngerasain dulu punya anak ya. Ngerasain dulu Hamidun. Nah, kalau udah keluar anaknya, terus berat badannya kurang, gimana perasaannya kalau dikomentarin seperti itu? Apalagi kalau baca komentar begitu ya. Gimana nggak sakit ini hatinya? Kalau ibu-ibu udah punya anak, nah itu lebih jahat lagi. Punya hati nggak? Gimana perasaannya? Ya, ya ampun. Kalau situ anaknya gemuk, ya pertama itu belum tentu sehat. Kedua, nggak usah ngurusin anak lain. Anak situ gemuk, terus situ merasa anak yang lain kok kurus. Nah, merasa kok kayaknya pengen dikasih tahu, ya kasih tahu baik-baik lah. Bukan dengan cara ngomong pedas gitu di medsos. Ada caranya DM, ada jalur pribadi, lebih santun kan? Ya, kalau memang nggak ada kata-kata yang nenangin, yang gak nyakitin hati, mendingan gak usah komen, diem aja. Soalnya kenapa? Karena saya adalah seorang ibu yang anaknya punya berat badannya kurang. Jadi saya ngerti banget perasaannya si Sandi itu. Kalau baca DM kalian, ya ampun, ini sakit banget ya. Tolong ya mbak-mbak semuanya ya. Nah, sekarang saya kasih tahu nih buat para ibu-ibu yang anaknya berat badannya kurang, nggak usah khawatir, nggak usah panik atau merasa, aduh, kayaknya anakku nih harus minum sufor. No, apalagi kalau kalian memang anak ASI, tidak perlu dipaksakan kecuali ada indikasi medis dan itu disarankan oleh dokter, silahkan. Tapi kalau memang tidak, sebelumnya memang sudah ASI dan dokter tidak menyarankan untuk pakai sufor juga untuk membantu menggenjot nutrisinya, ya tidak perlu. Ya, anak kalian bisa saja sehat ya, tapi ada juga beberapa poin yang kalian harus cek terhadap anak kalian. Kayak anak saya tahu anak saya berat badannya kurang, nggak usah dikasih tahu netizen, nggak usah dikasih tahu sama orang lain. Saya udah tahu anak saya berat badannya kurang. Karena apa? Karena seorang ibu itu setiap harinya pasti sama anaknya, setiap harinya pasti dia tahu perkembangan anaknya ya. Apalagi kalau dia tiap bulan bawa ke puskesmas ataupun ke dokter anak, pasti akan dibilangin juga sama nakesnya, ibu berat badan anaknya ibu kurang ya. Apalagi kalau ibunya punya buku KIA, bisa dia langsung cek di kurvanya. Sebagai ibu kita udah tahu nih anak kita berat badannya kurang. Gimana sih caranya agar berat badan anaknya naik? Caranya kalian nih ada beberapa poin yang harus kalian cek pada kondisi anak kalian. Pertama, cek dulu dengan berat badan anak yang ideal di kurva KIA. Kan ada tuh buku yang kalian dapat saat anak kalian lahir ya. Kalau saya malah punya bukunya saat saya hamil, itu sudah ada bukunya. Lalu saat anak lahir juga biasanya dia tuh ada ada tabelnya tuh di bagian belakang, lembaran belakangnya. Nah, kalian cek aja di situ ada. Kalau dia grafiknya bagus, naik ya, itu oke. Tapi kalau grafiknya dia menurun, itu berarti memang berat badan anak kalian, apalagi kan ada grafik merah tuh yang di bawahnya. Nah, kalau sudah di batas merah itu, sudah mulai hati-hati ya. Nah, kalau kalian ternyata berat badan anaknya betul-betul kurang, kalian harus cek. Pertama, cek dulu ke dokter anak. Ya, nanti dia akan memberikan solusi harus seperti apa. Saat itu saya mau vaksin anak saya, sekalian cek juga berat badan anaknya. Nah, lalu saya tanya ke dokter, Bu dokter, saya harus gimana sih? Dan kata dokternya, biasanya dokter itu kalau memang anak Anda terlihat sehat, tidak ada masalah kesehatan apa-apa, nanti dia akan menyarankan untuk mengatur pola makan, mengatur variasi menu. Nah, jadi makanannya ya diatur, ya divariasiin. Anak mengenal berbagai macam makanan, jangan makanan yang itu-itu aja. Kita juga disarankan untuk memberi anak-anak kita makanan yang berkalori tinggi seperti keju, daging-dagingan, santan, telur ya, itu makanan yang sehat. Nah, kalau sudah dicoba dengan makanan yang seperti itu tapi masih belum naik-naik berat badannya, kalian bisa tes yang lain.
Nah, waktu itu anak saya kebetulan dia sakit, harus diopname di rumah sakit. Diopname kurang lebih 5 harian ya, panas naik turun, panas naik turun. Nah, setelah diopnam kan anaknya udah sembuh tuh. Terus saya juga mengutarakan kekhawatiran saya tentang berat badan anak ke dokter anak waktu itu yang nanganin anak saya. Kata dia, oke, sekalian kita cek keseluruhan ya Bu, sekalian juga di ronsen paru-paru. Ya, kita cek dulu kemungkinan ada TB atau tidak. Nah, akhirnya di ronsen paru-paru, juga di tes mantuk juga. Hasilnya sehat kok ya. Oke, paru-paru oke. Tes mantuk juga oke gitu. Ini gara-gara tes mantuk nih saya sampai deg-degan ya, tiap hari dicek apakah ada bercak merahnya, apakah ada bentol merahnya, dicek mulu, dibolak-balik tangannya sampai anaknya kesel kali kan ya. Tapi puji Tuhan akhirnya tidak ada TB, oke, negatif. Saya masih belum yakin juga soalnya kok setelah pulang dari dokter, setelah dicek tidak ada TB, masih begitu juga kan, berat badannya belum naik-naik. Akhirnya kita bawa dia untuk cek lagi, namanya cek IGRA ya. Cek IGRA itu adalah cek darah untuk mengecek apakah anak terkena TB atau tidak, tapi ini lebih mahal dari tes mantuk. Jadi kalau tes mantuk waktu itu cuma 300 sampai 400 ribuan di rumah sakit. Nah, kalau IGRA itu sekitar 1 jutaan. Tapi tetap saya cek walaupun mahal karena saya penasaran anak saya ini benar nggak kena TB. Karena kalau sampai kena TB kan anak saya harus rutin minum obat selama 6 bulan. Jangan sampai nggak minum. Jadi kalau memang dia positif, saya memang harus konsisten kasih dia minum obat tuh selama 6 bulan. Tapi kembali lagi hasilnya, puji Tuhan hasilnya negatif juga. Lagi-lagi dokternya bilang nggak ada masalah. Dan itu berlangsung selama 2 tahun tuh saya cek bolak-balik. Cek ini cek itu sampai anak saya ditusuk kanan kiri tangannya ya buat cek kenapa berat badannya gak naik-naik. Jadi anak saya berat badannya itu cuma naik 1 tahun 1 kilo. Nah kan? Nih anaknya nih. Dia setahun cuma naik sekilo. Bayangin aja gimana nggak susah. Kadang saya sampai teriak-teriak gitu kalau nyuapin juga karena sedih gitu kan, nangis sampai saya pernah nangis sambil suapin dia. Ya Tuhan, tolonglah agar anak saya mau makan gitu kan. Saya sounding juga kalau dia tidur agar dia mau makan. Semua cara udah saya lakukan. Terus saya cek apa lagi? Oh iya, saya cek alergi. Memang kata dokter hasil labnya ada alergi, tapi bukan itu penyebab berat badannya sulit naik. Jadi kata dokter is fine. Alergi dia hanya tinggal dikontrol, kalau kambuh tinggal minum obat alergi, tapi tidak ada masalah lain. Oke, terus saya sampai cek apa lagi waktu itu ya? ISK. Oh iya, saya cek infeksi saluran kemih, karena kan itu termasuk salah satu penyebab anak sulit berat badannya naik. Nah, saya cek tuh. Udah 2 kali saya cek itu ya. Sampai di kultur juga. Hasilnya oke. Anak saya nggak ISK. Jadi apa dong ya? Kenapa dia berat badannya susah banget naik? Jadi dibanding teman-temannya, anak saya tuh berat badannya paling mungil deh. Kita kan kepikiran kan kalau ngeliatin, apalagi kalau udah berdiri sama teman-teman lain. Kita kan kepikiran. Kok anak saya kurus banget. Jadi nggak usah dibilangin netizen, dikatain netizen di medsos nggak usah. Kita sebenarnya tuh udah sadar diri sebagai orang tua, tapi kita tuh kalau dengar lagi komen-komen negatif tentang anak kita, Bu, anaknya kalau gemukan lagi cakep deh. Jadi kalau anak saya nggak gemuk nggak cakep gitu. Terus dibilang saya nggak becus ngasih makan, dia nggak tahu saya bolak-balik nyediain variasi makanan ya. Baru saya suguhin makanan, dia lepeh, dia nggak mau, dia picky banget, emang pemilih banget makannya ya. Saya udah variasiin makanan, saya suguhin makanan, dilepeh, saya balik lagi tuh ke dapur, masak lagi ya makanan yang lain. Lepeh lagi, masak lagi, udah kurang apa saya berusaha agar dia mau makan. Kan? Kalau nggak mau saya pesenin aja GoFood. Ya kalau misalnya makanan mama ini nggak enak nih, saya pesenin makanan yang enak. Pernah saya sampai terpaksa pesen pizza, tetap nggak mau makan. Ya makanan enak dia nggak mau makan. Puding, snack baby, snack balita, saya beliin semuanya. Karena kan dia sudah nggak mau makan makanan yang saya masak, saya coba beliin. Nggak mau juga. Neneknya kirim makanan, kata neneknya mungkin makanan saya yang nggak enak, dikirimin makanan, nggak mau dimakan juga. Jadi bukan karena masakan yang nggak enak, emang dianya yang nggak mau makan. Nah, terus akhirnya karena udah usia berapa tahun ya? 4 tahun nih. Jadi saya udah ngalamin ini udah dari usia setahun ya, 2, 3, 4, udah 3 tahun saya ngalamin anak saya susah makan. 4 tahun dia mulai masuk sekolah. Saya mau cek lagi.
saya cek jantung ya. Ini mama aja parno, saya aja parno ya. Padahal nggak ada indikasi sakit jantung, tapi saya cek jantung juga. Karena kan kalau saya baca-baca ya mungkin saja ada masalah kebocoran jantung gitu kan. Jadi anaknya berat badan nggak naik. Pikiran saya lihat menangin anak saya. Masa sih? Saya cek ke dokter jantung, jauh-jauh saya cek, saya bawa anak saya ke sana. Ya, di echo tuh. Hasilnya normal anak saya. Nggak ada masalah. Jadi saya sudah bawa kemana-mana berobat, ke dokter anak, cek jantung ya, menu makanan semuanya saya beri yang terbaik, tetap makannya susah. Sampai pada akhirnya dia sekolah tuh. Saat itu belum ada COVID. Mulai sekolah ada tuh jam makan bersama, dan ajaibnya dia baru mau makan. Dia mau makan karena dia ngelihat teman-temannya semua di kelas bawa bekal sendiri makan kan. Terus dia buka bekal dia, saya ngintip tuh dari jendela. Dia mau makan. Ya ampun, saat dia nuangin nyuapin makanan ke mulutnya tuh saya mau nangis di luar pintu kelas. Ya, mama-mama yang lagi ngintip ini sampai mau meneteskan air mata saking happy-nya gitu kan dia mau makan. Akhirnya anak saya mau makan, walaupun mungkin gak sebanyak anak-anak lain yang memang nafsu makannya normal gitu ya, senang makan. Tapi kalau anak saya kan memang pada dasarnya gak senang makan, tapi dia mau makan karena ngelihat teman-teman yang lain makan, dia mau makan. Tapi makanannya juga porsinya juga semampu dia, saya udah bersyukur banget. Terus mulai umur 5 tahun, nah dia udah mulai bisa makan di rumah, makannya udah lancar, udah bisa makan 3 kali dengan porsi yang normal. Jadi buat ibu-ibu lain yang anaknya susah makan, ibu-ibu yang melihat badan anak yang gak naik-naik, gak usah khawatir, ikutin aja langkah-langkah dalam mengecek anak Anda, bawa ke dokter. Jadi dokter anak terserah, yang penting kalian cek satu persatu, nggak usah dalam satu waktu yang sama. Saya juga ngerti yang namanya pengeluaran untuk mengecek anak sakit aja udah besar, apalagi pengeluaran untuk mengecek masalah pada anak ya, itu juga pasti akan membutuhkan biaya besar. Jadi nggak perlu dalam satu waktu yang sama, bertahap, dicicil, dan dicoba terus untuk selalu memperbaiki pola makannya di rumah. Kalau memang tidak ada masalah ya sudah, nanti anak pada suatu waktu akan mau makan sendiri dan akan bisa makan sendiri, dan perlahan-lahan berat badannya mulai akan naik. Jadi nggak usah stres gimana. Kalau saya memang dulu sempat stres ya, karena kan ya itu, karena komentar-komentar orang-orang di sekeliling saya, jadi saya mendapatkan banyak pengaruh-pengaruh negatif. Yang tadinya saya mau berusaha kuat jadi down lagi, berusaha kuat jadi down lagi. Nah, makanya saya bilang itu penting banget buat kalian yang nggak tahu apa-apa tentang masalah seorang ibu yang memiliki anak dengan berat badan kurang. Tidak usah sok komentar-komentar yang menyakitkan hati, yang pedes ya, dan merasa kalian itu lebih ngerti. Kalian itu nggak lebih ngerti daripada ibunya lebih ngerti ya. Dan kalau kalian memang merasa kalian memang punya pengetahuan lebih, ya kalian DM saja pakai jalur pribadi. Nah, kalau kalian bisa pakai jalur pribadi, memberi masukan-masukan yang positif, bahkan disertai dengan artikel-artikel medis, saya yakin ibu yang menerima juga akan lebih paham, dan dia akan bisa mencari solusi untuk anaknya juga lebih tenang. Oke, jadi saya ulang lagi, kalau misalnya anak kalian susah makan, dicek ya, bisa jadi ada berbagai masalah seperti mungkin ada mau tumbuh gigi, jadi ngunyahnya juga susah, makanya mereka gerakan tutup mulut atau GTM. Atau ada sariawan, dicek juga mulutnya ya, karena kalau sariawan ya pasti nggak nafsu makan, jadi jangan panik dulu. Terus setelah itu dicek juga apakah anak Anda demam. Siapa tahu ternyata dia sakit, makanya dia nggak mau makan. Nah, kalau udah dicek semuanya tidak ada masalah, berarti kalian cek lagi. Mungkin anak Anda ada penyakit ISK. ISK juga bisa dicek langsung ke dokter anak ya. Nanti kan akan diambil, akan diminta sampel urinnya, terus nanti akan dicek juga darahnya, darah lengkapnya, nanti dilihat tuh hasilnya. Kalau emang ISK ya nanti pasti dikasih obat antibiotik biasanya sama dokter ya. Terus setelah dicek juga dan ternyata tidak ada apa-apa, ya kalian bisa cek ADB ya.
anemia defisiensi zat besi ya. Siapa tahu anak Anda ternyata kekurangan zat besi, anak Anda ternyata anemia, sehingga wajar kalau dia lemas, kalau dia kurus, kalau dia susah naik berat badannya ya. Bisa juga karena anak Anda terkena TB, jadi infeksi pada paru-paru. Makanya kalau orang punya masalah paru-paru, dia tuh cenderung kurus. Nah, cek aja dengan tes mantuk. Bisa juga dengan tes IGRA kalau kalian mau mengeluarkan uang berlebih. Terus cek apa lagi ya? Cek pencernaan ya, alergi pencernaan. Bisa aja anak Anda punya masalah pencernaan ya. Gejalanya sering diare, sering sembelit, terus tinjanya tuh tidak konsisten, cair keras, terus sering muntah, mual. Jadi siapa tahu dia punya masalah lambung juga ya. Itu kita cek juga ke dokter ya, ke dokter anak. Kemudian saya cek adalah dokter jantung ya, siapa tahu memang ada kebocoran jantung atau ada masalah jantung yang membuat anak Anda malnutrisi. Kalau semua sudah dicek dan ternyata tidak ada apa-apa, ya sudah, tinggal kalian usaha di rumah mengenalkan berbagai macam makanan ya. Jadi walaupun anak Anda misalnya nih nggak suka makan ikan, ya udah jangan dibiarin aja nggak dikasih makan ikan, tetap harus dihidangin terus, dicoba terus sampai nanti dia mau sendiri. Anak Anda nggak suka kentang, ya tetap dihidangin kentang sampai dia nanti mau mencoba sendiri ya. Seperti itulah tips dari saya. Dan buat mereka yang sudah membuli, sudah menghina netizen yang sok keras pada ibu-ibu yang memiliki anak seperti kami, ya sudah, dipakai hatinya. Kalau nggak punya hati, mendingan diem aja ya.